Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Febrianti. Dan saya Adinda Aurelia Arifin. Dan saya Nadirfa Adrina. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai mekanisme timbulnya rasa nyeri pada pulpa. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu, apa itu pulpa? Pulpa merupakan jaringan lunak hidup yang menempati rongga pulpa pada gigi yang vital. Pulpa berisi suplai nutrisi gigi berupa syaraf dan pembuluh darah. Lalu, apa itu nyeri? Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri dapat terjadi karena adanya rangsangan atau stimulus nyeri, adanya mediator inflamasi yang merangsang nyeri, dan yang terakhir karena adanya produk bakteri yang merangsang nyeri. Mari kita bahas satu persatu etiologi nyeri. Pertama, rangsangan atau stimulus mekanik yang didapat dari trauma yang menyebabkan tubulus dentin terbuka. Bruxism, gangguan gerakan sistem mastikasi yang ditandai dengan menggeretakkan dan mengapit rahang dan gigi satu sama lain baik ketika tidur maupun saat terjaga. Fraktur akibat kecelakaan atau cedera. Kebiasaan buruk seperti membuka tutup botol menggunakan gigi dan menggigit jari. Prosedur gigi iatrogenik seperti perkusi, ekskavasi, atau overkontur pada restorasi. Yang terakhir, keausan patologis seperti atrisi dan abrasi. Yang kedua, rangsangan atau stimulus termal. Rangsangan dapat berupa panas dan dingin. Rangsangan panas didapat ketika mengkonsumsi makanan dan minuman panas, atau bisa juga didapat dari prosedur gigi seperti preparasi kavitas dan polishing restorasi. Rangsangan dingin didapat ketika mengkonsumsi makanan dan minuman dingin, atau bisa juga didapat saat melakukan tes termal dengan pengaplikasian kloroetil. Yang ketiga, rangsangan atau stimulus kimiawi yang berasal dari asam fosfat dan monomer akrilik dari bahan restorasi. Atau bisa juga karena erosi yang berasal dari asam intrinsik karena muntah dan GORT, dan bisa juga erosi dari asam ekstrinsik karena makanan dan minuman asam. Yang keempat, rangsangan atau stimulus bakteri. Bakteri dapat masuk ke pulpa akibat adanya celah pada gigi atau karena adanya karies. Contoh bakteri gram positif adalah Enterococcus fecalis, sedangkan contoh bakteri gram negatif adalah Porphyromonas gingivalis dan Fusobacterium nucleatum. Yang kelima, rangsangan atau stimulus larutan hiperosmotik. Hiperosmotik adalah sifat larutan di mana zat terlarut lebih tinggi daripada zat pelarut. Contohnya adalah larutan garam dan larutan gula. Nah, yang keenam, rangsangan atau stimulus semprotan udara dari dental unit. Semprotan udara menyebabkan gerakan cairan tubulus keluar dari pulpa, merangsang mekanoreseptor odontoblast, kemudian menyebabkan nyeri. Selanjutnya yaitu mediator inflamasi yang merangsang nyeri. Pertama yaitu sel mast yang menghasilkan histamin. Kedua, fibroblast dan makrofag yang menghasilkan prostaglandin. Ketiga, yaitu protein plasma yang menghasilkan bradikinin. Dan yang terakhir yaitu neuron yang menghasilkan neuropeptida yang menginduksi pelepasan histamin. Kemudian, terdapat dua produk bakteri yang merangsang nyeri. Pertama, yaitu lipopolisakarida atau endotoksin, yang merupakan produk bakteri yang langsung menginduksi nosiseptor. Lipopolisakarida mengaktifasi langsung TLR4 atau CD14 yang diekspresikan pada neuron sensorik nosiseptif. Kedua yaitu asam lipoteikoat di dinding sel dan membran plasma dari bakteri gram positif yang menghasilkan antibodi humoral IgM, IgG, dan IgA serta melepaskan mediator kimia. Akibat aktivasi langsung TLR4 atau CD14 dan antibodi humoral serta mediator kimia, keduanya dapat menyebabkan rasa sakit. Adapun syaraf yang mempersyarafi gigi dan mulut. Mukosa mulut, gigi, dan struktur pendukung menerima persyarafan dari percabangan nervus 52 atau nervus maxillaris dan percabangan nervus 53 atau nervus mandibularis. Kemudian, apa saja syaraf yang terdapat pada pulpa? Pertama yaitu terminal serabut syaraf A delta yang terletak di tubulus dentin. Kedua, serabut A delta yang terletak di perifer atau tepi pulpa.
Dan yang terakhir, serabut C terletak di tengah pulpa. Selain syaraf, terdapat reseptor. Reseptor nyeri atau nociceptor adalah reseptor sensorik berupa free nerve ending atau ujung syaraf bebas yang diaktifkan oleh rangsangan berbahaya yang merusak atau mengancam integritas tubuh. Contohnya, toll-like receptor atau TLR. Selanjutnya, terdapat dua kondisi patologis pada pulpa. Yang pertama, pulpitis reversible. Menurut Nisa Garb dan Amit Garb, pulpitis reversible adalah kondisi inflamasi pulpa ringan sampai sedang yang disebabkan oleh rangsangan berbahaya di mana pulpa mampu kembali ke keadaan normal setelah hilangnya rangsangan. Pada pulpitis reversible, nyeri pendek dan tajam terjadi hanya bila rangsangan diterapkan. Saat stimulus dihilangkan, nyeri berhenti dalam 1-2 detik. Etiologi dari pulpitis reversible dapat berupa karies, restorasi yang salah, trauma, dan prosedur restoratif. Kondisi patologis pada pulpa yang kedua yaitu pulpitis irreversible. Menurut Nisa Garb dan Amit Garb, pulpitis irreversible adalah peradangan pulpa yang persisten, simptomatik atau asimptomatik yang disebabkan oleh stimulus berbahaya. Pulpitis irreversible berkembang jika proses inflamasi berlanjut hingga melibatkan pulpa. Nyeri spontan atau respon berlebihan terhadap panas atau dingin tetap ada bahkan setelah stimulus dihilangkan. Gigi yang terlibat biasanya menunjukkan restorasi yang luas atau karies. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pulpitis reversible. Terdapat 4 stimulus, yaitu mekanik, semprotan udara dari dental unit, larutan hiperosmotik, dan thermal. Untuk mekanik, semprotan udara dari dental unit, larutan hiperosmotik, dan thermal dingin akan menyebabkan cairan di tubulus dentin bergerak ke arah luar pulpa. Kalau thermal panas akan menyebabkan cairan di tubulus dentin bergerak ke arah dalam pulpa. Dan keduanya akan menginduksi nociceptor berupa ujung saraf bebas, tepatnya di saraf A delta di perifer pulpa. Selanjutnya adalah proses nyeri untuk pulpitis reversible dan irreversible. Yang pertama, ada stimulus kimiawi, dan yang kedua adalah bakteri. Bakteri gram positif dan negatif akan menghasilkan lipopolisakarida atau LPS dan asam lipoteikoat. Kimiawi, lipopolisakarida dan asam lipoteikoat akan menyebabkan inflamasi yang menginduksi protein plasma untuk menghasilkan bradikinin, sel mas menghasilkan histamin, makrofag dan fibroblast menghasilkan prostaglandin, dan fibroblast bersama dengan neuron menghasilkan neuropeptida. Dan keempat, hasil tadi akan menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Dan selanjutnya akan menyebabkan peningkatan tekanan dari intrapulpa yang menginduksi nociceptor berupa ujung saraf bebas yang tepatnya yaitu saraf A delta di perifer pulpa. Jika inflamasi dari pulpitis reversible tidak ditangani dengan baik, bakteri akan mencapai pulpa dan inflamasi berlanjut dan menjadi pulpitis irreversible yang menyebabkan 3 hal. Yang pertama adalah degradasi kolagen di pulpa, yang kedua membran sel dalam pulpa lisis, yang ketiga eksudat dari inflamasi. 3 hal tersebut akan mengakibatkan akumulasi dalam pulpa dan peningkatan tekanan intrapulpa karena dinding dentin yang rigid. Dan yang terakhir akan menginduksi nociceptor berupa saraf bebas, yaitu saraf C di tengah pulpa. Di tiap proses tadi, jika sudah mencapai nociceptor, yaitu di serabut saraf A delta dan C, akan dihantarkan ke nervus trigeminal, Yaitu 52 maxillaris dan 53 mandibularis. yang selanjutnya akan dihantarkan ke korteks cerebral dan akhirnya menyebabkan rasa nyeri muncul. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Mengenai mekanisme rasa nyeri pada pulpa. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah.